Shalom anak-anak muda dimanapun berada, apa kabar? Saya percaya berkat Tuhan, mujizat, kekudusan, kemuliaan dari Allah Bapa di sorga di dalam Kristus pasti senantiasa menyertai sahabat kaum muda dimanapun berada menyaksikan khotbah ini. Puji nama Tuhan, saatnya kita akan diberkati oleh firman Tuhan, ibadah Moria Youth hari Minggu 16 Agustus 2020. Tundukkan kepala, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat kebaikan-Mu hari ini 16 Agustus 2020. Kalau kami anak-anak muda Moria Youth boleh ada mendengar firman Tuhan, semua karena kasih karunia-Mu, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kasih-Mu yang ajaib atas hidup kami, pribadi lepas pribadi. Kami percaya bukan kami yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih setiap kami. Saat ini hamba berdoa agar setiap nama anak-anak muda yang menyaksikan khotbah ini, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang lemah imannya dikuatkan. Kami bersyukur satu orang percaya bertobat, sisi rumah tangganya diselamatkan Tuhan. Hamba berdoa agar setiap nama anak-anak muda Moria Youth dimanapun berada menyaksikan khotbah ini, hidup mereka berdampak bagi keluarga, berdampak bagi sesama, dan berdampak bagi bangsa. Terima kasih Bapa, urapi pendengaran kami, urapi pula hamba-Mu yang menyampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap dengan firman Tuhan. Yang diberkati Tuhan yang percaya, bersama saya mari katakan, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Sahabat kaum muda Moria Youth dimanapun berada menyaksikan khotbah ini yang sangat-sangat disayang oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema khotbah hari ini adalah merdeka. Sama-sama katakan merdeka. Sama-sama katakan merdeka. Sama-sama katakan merdeka. Seperti kita ketahui bersama sahabat kaum muda dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pada tanggal 17 Agustus 1945 yang lalu, Presiden Republik Indonesia yang pertama yaitu Insinyur Soekarno telah memproklamasikan kemerdekaan negara kita Indonesia. Negara Indonesia adalah negara yang merdeka. Artinya negara Indonesia memiliki hak sendiri secara mandiri untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa ada intervensi, tanpa ada tekanan dari negara manapun. Karena negara Indonesia adalah negara yang merdeka. Butuh harga yang mahal, ya kan? Butuh perjuangan yang sangat berat. Para pahlawan ribuan meninggal, kehilangan nyawa untuk merebut kemerdekaan. Tapi kalau kita boleh ada di negara Indonesia, kita boleh menikmati kemerdekaan sampai saat ini, semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sahabat kaum muda dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena kebaikan Tuhan, besok tanggal 17 Agustus 2020, negara kita Indonesia akan merayakan ulang tahun yang ke-75. Semua karena pertolongan Tuhan. Saya percaya Indonesia pasti penuh kemuliaan Tuhan. Sahabat kaum muda yang dikasih oleh Tuhan, sebagai orang percaya, sesungguhnya Kristuslah yang telah memerdekakan kita. Jadi anak muda dimanapun berada, saudara dan saya adalah orang-orang yang merdeka. Sesungguhnya kita adalah orang-orang yang merdeka. Kita merdeka bukan karena kesalahan kita. Kita merdeka bukan karena kebaikan kita. Tapi kita menjadi orang-orang yang merdeka karena Kristus telah mati untuk kita. Yang setuju katakan amin. Sama-sama katakan merdeka. Sama-sama katakan merdeka. Sama-sama katakan merdeka. Haleluya. Yohanes 8 ayat 30 sampai dengan 36 dikatakan demikian. Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 30 sampai dengan 36. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah." 36. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Minimal ada 3 langkah agar hidup kita anak-anak muda senantiasa benar-benar merdeka. Saya mencatat di sini, sahabat kaum muda, poin yang pertama adalah kita tetap dalam firman Kristus. Ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percayanya,
percaya kepadanya. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Amin. Jadi sahabat kaum muda, selama sahabat kaum muda tetap dalam firman Kristus, tinggal dalam firman Kristus, melekat kepada firman Kristus, baca firman Kristus siang dan malam, dan jadi pelaku firman Kristus, saudara dan saya hidupnya pasti merdeka. Merdeka atas dosa, merdeka atas zina cabul, merdeka atas pergaulan yang salah, free sex, merdeka. Karena apa? Karena ada Roh Kudus dalam hidup kita yang mengingatkan kita, yang memandu kita, yang mengguiding hidup kita, sehingga kita menjadi anak-anak muda yang berjuang hidup benar. Yang setuju katakan amin. Yohanes 15 ayat 7 dan 8 dikatakan demikian. Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Jadi sahabat kaum muda, selama kita senantiasa melekat kepada firman Kristus, Alkitab katakan kita adalah murid Kristus, dan apa yang kita minta Tuhan akan jawab, kita akan menerima indah pada waktunya Tuhan. Haleluya. Kan setiap kita pasti punya kerinduan, setiap kita pasti punya cita-cita, setiap kita pasti punya angan-angan. Tetapi dengar baik, bila kita mau melihat jawaban doa dari Tuhan, mau menerima mujizat dari Tuhan, mau menerima berkat dari Tuhan, sahabat kaum muda, dimanapun kau menyaksikan khotbah ini, mari, ayo, senantiasa kita melekat kepada firman Kristus. Mari senantiasa kita tetap tinggal dalam firman Kristus. Kan ada pujian indah berkata, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Amin. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Jadi selama kita hidup, sekalipun kita masih muda, kita harus menyenangkan hati Tuhan. Amin. Langkah yang kedua, agar hidup kita senantiasa benar-benar merdeka. Yang pertama, tetap dalam firman Kristus. Yang kedua, tetap hidup kudus. Yohanes 8 ayat 33 sampai dengan 34. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Yang kedua, agar senantiasa hidup kita benar-benar merdeka, sahabat kaum muda, adalah tetap hidup kudus. Sama-sama katakan tetap hidup kudus. Emang bisa Kak Kris? Emang bisa Bang Kris? Emang bisa Pak Gem? Anak muda hidup kudus. Anak muda itu kan identik dengan mencari jati diri. Iya kan, mencoba ini, mencoba itu, mencoba ini. Sahabatku kaum muda yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jawaban sederhana saya adalah setiap kita sekalipun masih muda masih bisa hidup kudus dan harus hidup kudus. Yang setuju katakan amin. Iya, hidup kudus. Hidup kudus itu artinya apa? Hidup kita tuh nggak boleh bertentangan dengan firman Tuhan. Pacaran yang seiman, amin. Kalau pacaran itu bukan zina cabul, bukan free sex kerjaannya, tapi saling membangun, saling menguatkan, saling menopang. Yang setuju katakan amin. Jadi karena begini sahabat kaum muda, pacaran itu sesungguhnya persiapan untuk menikah. Tetapi kan kalau saudara masih SMA, masih kuliah, pacaran, ya boleh-boleh saja. Tetapi pacarannya motivasinya adalah untuk saling menjaga imannya masing-masing, menjaga hidupnya masing-masing. Terus motivasinya saling menyemangati supaya nilainya lebih bagus. Dulu masih jomblo nilainya 8. Misalnya, ketika punya pacar nilainya harus bisa 9. Jangan terbalik. Waktu jomblo nilai 9. Waktu udah punya pacar nilainya 5. Ini masalah di situ. Iya kan? Saudara itu kalau pacaran itu, makanya buat adik-adik, sahabat kaum muda yang masih SMP, SMA atau kuliah itu, pacarannya motivasinya bukan untuk menikah dan bukan untuk mencoba-coba.
Iya kan, wah kalau apa buktinya kau cinta sama aku? Kita tidur yuk, hubungan badan suami istri. Bukan, itu salah, itu perbuatan setan iblis. Tapi saudara adalah saling menguatkan, saling mendukung, saling mendoakan, saling menyemangati. Nanti kalau sudah waktunya menikah, diberkati di gereja, sahabat kaum muda baru boleh lakukan hubungan suami istri. Karena tujuannya melakukan hubungan suami istri adalah cara Tuhan untuk kita boleh beranak cucu. Yang setuju katakan amin. Iya, iya kan. Anak-anak muda pasti kan kalau udah menikah pasti punya anak. Amin. Sama-sama katakan hidup kudus. Sama-sama katakan tetap hidup kudus. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai dengan 22 dikatakan demikian. Judul perikopnya sahabat kaum muda, kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir, oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, amin, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Jadi, sahabatku kaum muda Moria Youth dimanapun berada yang menyaksikan khotbah ini, orang yang tetap hidup kudus adalah orang yang mengasihi sesamanya dengan tulus dan ikhlas. Tidak ada bak udang di balik bakwan. Tidak ada niat-niat di lain itu. Kalau saudara menolong seseorang, mengasihi seseorang, bukan untuk menguasai hartanya, bukan untuk supaya saudara menerima sesuatu, tetapi kita melakukannya dengan tulus dan ikhlas. Jadi orang yang hidup kudus itu buahnya itu, sahabat kaum muda. Dimanapun kita berada, kita tolong orang, itu tandanya buahnya. Salah satu buahnya kita hidup kudus, menolong sesama, jadi berkat. Itu sebabnya kan Moria Youth berdampak bagi keluarga. Artinya apa? Kita harus tolong keluarga. Cuci piring, bantu mama papa, rapihin rumah, bersihin kamar. Berdampak bagi keluarga. Hormat sama orang tua. Kemudian berdampak bagi sesama. Ya ini tadi, menolong sesama. Gak boleh hitung-hitungan. Kalau sudah tolong, tolonglah. Gak boleh ingat-ingat. Udah, tabur aja yang baik. Berdampak bagi bangsa. Artinya apa? Kita dukung apa yang menjadi program pemerintah. Di rumah aja, ya udah di rumah, jangan nongkrong-nongkrong dulu. Betul, pasti bosan. Tapi kan ada aplikasi seperti Zoom, Google Meeting, WA Group Call, masih bisa. Ya kan, karena apa? Karena kita harus mengikuti, kita harus mendukung program dari pemerintah. Nah, sahabat kaum muda dimanapun berada, orang yang hidup kudus itu, hidupnya pasti merdeka. Tidak ada intimidasi. Iblis tidak bisa mengintimidasi. Rancangan orang jahat tidak bisa. Karena apa? Karena kita orang yang hidup kudus. Orang yang hidup kudus pasti dibela Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, minimal 3 langkah agar hidup kita senantiasa benar-benar merdeka. Yang pertama, tetap dalam firman Kristus. Yang kedua, tetap hidup kudus. Dan yang ketiga, tetap menjadi anak Kristus. Di ayat 35 dan 36 Yohanes pasal ke-8. Nah, kita lihat ayatnya Galatia 4 ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Jadi sahabat kaum muda, dimanapun saudara berada, kita adalah ahli-ahli waris kerajaan sorga. Dimanapun kita melangkah, ingatlah selalu, kita anak Tuhan. Kalau kita anak Tuhan, kita pasti akan mendapatkan warisan dari sorga. Apa warisan dari sorga? Keberhasilan, keberuntungan, mujizat, berkat, anugerah, damai sejahtera, kesembuhan, umur panjang.
dan juga kita harus juga jadi berkat. Kita harus jadi berkat. Jadi sahabat kaum muda, berkali-kali saya ingatin, minimal 3 langkah agar hidup kita senantiasa benar-benar merdeka. Yang pertama, tetap dalam firman Kristus. Yang kedua, tetap hidup kudus. Dan yang ketiga, tetap menjadi anak Kristus. Artinya, sekali Kristus tetap Kristus, sekali Yesus tetap Yesus. Apapun yang terjadi, aku tetap cinta Yesus, karena aku percaya Tuhan Yesuslah yang menyelamatkan, Tuhan Yesuslah yang menyembuhkan, Tuhan Yesuslah yang memberkati. Amin. Pulau Irian, Pulau Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba boleh berhenti sampai di sini menyampaikan isi hatimu. Aku berdoa bagi setiap nama anak-anak muda yang menyaksikan khotbah ini, agar mereka diberkati Tuhan, sukses berhasil, kemanapun melangkah dijaga malaikat. Berkati orang tua mereka, berkati sahabat-sahabat mereka, berkati saudara-saudaranya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka terus naik tidak turun, jadi kepala bukan jadi ekor. Kami bersyukur di mana Tuhan telah mengajarkan kami doa yang sempurna itu. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami dalam cobaan, tapi lepaskan daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kekasih Allah, angkat tanganmu dua-dua tinggi-tinggi, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini sepenuh-penuhnya hanya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan yang percaya, bersama dengan saya mari katakan amin. Puji nama Tuhan. Ibadah Moria Yuk telah selesai. Maju terus dalam Tuhan, merdeka. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.